kesenggol, jatuh, dan ganti rugi 270. Alhamdulillah kita hari ini lagi bersama Bang Rizky nih ya. Beliau ini profesinya banyak. Awal ketemu beliau adalah ojek paket ya. Nganter paket parfum kita nih ya. Kalau boleh saya ceritain, pertama Bang Rizky itu nganterin paket metanol ya. Qadarullah di perjalanan itu jatuh ya. Berapa jar Bang? Berapa jerigen Bang? 3 jerigen. Oh, 3 jerigen tuh. Harganya berapa yang ganti rugi tuh? 270 kalau nggak salah. Ganti rugi 270. Sebenarnya ya kita kurir-kurir itu udah beberapa kali jatuhin barang kita, pernah sampai ada kerugian 500.000, 900.000 ya. Ojeknya itu ngomongnya iya nanti saya cicil diganti ya. Tapi ya nggak ada kabar setelah itu. Tapi beliau ini Masya Allah Bang Rizky itu jatuhin barang kita senilai 270.000 dan beliau langsung tanggung jawab. Sorenya datang Bang ya. Betul. Sorenya datang. Kita juga kaget, respect banget kita. Jarang begini nih, ojol seperti ini nih harus ditiru nih ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih Bang ya, alasan kenapa Abang itu langsung buru-buru mau ganti. Karena gimana ya Bang, kita di jalan itu merasa hukum karma itu benar-benar berlaku. Kita bertanggung jawab sama orang gitu ya. Suatu saat apa kita punya apa lah namanya kayak kesusahan lah gitu. Nanti ditolongin sama orang. Misalkan kita nolongin orang nih. Ya mau itu salah siapa, mau itu salah saya kayak, mau itu salah orang lain kayak, ya kita ambil hikmahnya aja. Intinya kan kalau kemarin kan saya disenggol posisinya. Senggol tuh barang jatuh. Barang jatuh. Ya. Disenggol barang Nggak sengaja. Nggak sengaja. Ya. Nah kita mau marah mau gimana pun pada intinya kan barang harus diganti. Saya nggak mungkin nuntut maksudnya maksa-maksa dia sampai marah-marah gitu. Ya udah saya nggak mau ngambil pusing, saya langsung balik lagi ke arah apa namanya tokonya, ke arah toko. Saya nanya sama pihak tokonya, kok tadi yang saya antar itu harganya berapa? Emang kenapa Mas? Tadi kesenggol, jatuh, barangnya pecah semuanya. Saya bilang gitu. Terus kata tokonya itu apa sih metanol dia bilang gitu. Alhamdulillah pokoknya adalah jalannya itu buat ganti. Sorenya langsung datang berarti. Sorenya langsung datang. Masya Allah, ini kisah inspirasi banget ya. Jarang-jarang orang amanah seperti ini ya. Konsepnya tadi takut karma ya. Ada nggak sih sebenarnya karma dalam Islam? Sebenarnya karma dalam Islam tuh ada, cuma bahasanya bukan karma, tapi al jaza min jinsil amal. Ya, kebaikan insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Al jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Jadi kita bisa belajar banyak nih hikmah dari pengalaman dari Bang Rizky ya, yang mau tanggung jawab. Padahal beliau nggak sengaja jatuhin barang, kesenggol, jatuh, dan ganti rugi. Yang mana biasanya pengemudi lain yang udah itu baru niat doang mau ganti tapi nggak ada kabar. Tapi beliau ini kita respect banget, makanya kita angkat nih ya kisahnya. Kaidah tadi al jaza min jinsil amal atau hukum karma yang beliau bilang ya. Kalau kita itu merugikan orang 200.000 misalkan atau 300.000 lah misalkan, kita merugikan orang atau mengambil hak orang 300.000, kita harus percaya bahwa nanti suatu hari nanti kita akan dirugikan bahkan lebih daripada itu oleh Allah. Ya, mungkin hari ini kita merugikan orang 300.000, lain waktu kita akan rugi bahkan bisa lebih daripada 300.000 itu. Contohnya misalkan anak dibuat sakit, motor dibikin rusak, ya kan? Jadi nggak ada berkahnya, hilang berkahnya. Kenapa? Karena zalim sama manusia, maksiat kepada Allah. Ya, kita tinggal taubat nasuha, banyak-banyak istighfar, insya Allah Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita punya urusan sama orang, punya salah sama orang, kita harus minta maaf sama orang itu, minta ridhonya orang itu, sampai ketemu, sampai dapat. Sedangkan manusia itu nggak semua maha pemaaf, betul, ya kan? Repot. Di dunia mungkin manusia bisa kabur dari hak dan kewajiban, ya kan? Tapi ketahuilah bahwa nanti di akhirat nanti kita akan dipertemukan. Ada nanti namanya setelah kita melewati Shiratal Mustaqim, ada namanya lembah Al-Qantara. Disitulah kita akan dipertemukan untuk sama-sama dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada namanya transfer pahala. Orang yang tadinya mau masuk surga jadi nggak jadi gara-gara itu. Bangkrut gara-gara apa? Zalim kepada orang lain, mengambil hak orang lain. Begitu Bang ya. Jadi alhamdulillah nih, jazakallahu khair. Dan yang paling masya Allahnya lagi apa? Ternyata beliau ini